Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kali ini kita seru-seruan kembali di One Piece. Sesuai judul ya, Mr. K bakal membahas 3P alias para pencari poneglyph. Khususnya Rod Poneglyph sih. Sebab mempunyai Rod Poneglyph layaknya Pulau Jawa alias menjadi kunci keberhasilan mencapai One Piece. So, siapa yang mendapatkan Rod Poneglyph secara lengkap terlebih dahulu, dialah yang bakal jadi pemenang. Lu punya Poneglyph, lu punya kuasa. BTW, klik tombol like-nya, jangan sampai lupa. Karena kalian yang belakang harus like. Oke? Like! Tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy aja langsung menuju ke kontennya, ge. Let's go! Pemilik Rod Poneglyph yang pertama kita bahas adalah Big Mom. Tercatat, ia memiliki satu Rod Poneglyph yang terjaga langsung di ruangan khusus. Belum diketahui pasti bagaimana Big Mom berhasil mempunyai satu Rod Poneglyph yang sangat berharga ini. Yang jelas ya, Big Mom telah mendapatkannya sejak lama. Bahkan di era Roger sekalipun, Rod Poneglyph ini sudah ada. Dan dikonfirmasi pada chapter 967, Roger mengakui sendiri kalau ia harus mencuri isi Rod Poneglyph tersebut dari Big Mom. Yaps, nampaknya Roger dan Big Mom dulu sempat crash hebat. Atau mungkin Roger menggunakan cara lain untuk mencurinya. Lalu selain Rod Poneglyph, Big Mom juga sebenarnya masih mempunyai dua Poneglyph biasa lainnya. Salah satunya bahkan pemberian dari Jinbe. Gila kan, Big Mom sampai punya 3 Poneglyph. Sekilas ia harusnya sangat dekat dengan One Piece kan. Sayang seribu sayang, gak demikian re. Big Mom gak mempunyai kru yang sanggup membaca huruf Poneglyph. Ada satu yang menjadi harapan sih, yaitu Charlotte Pudding dengan mengharapkan kemampuan third eye-nya bangkit dan memanfaatkan kemampuan Voice of All Things. Namun sampai Big Mom tumbang ya, nampaknya Big Mom dan yang lainnya masih belum mengetahui apa isi Poneglyph itu sebenarnya. Sayang banget kan, padahal udah punya tapi gak bisa dimanfaatin. Sama halnya punya perasaan kegebetan tapi ujung-ujungnya gak diungkapkan. Akhirnya friendzone selamanya, tinggal nikah sama orang lain. Kaido. Berikutnya ada nama Kaido. Sama halnya seperti Big Mom, dirinya juga mempunyai satu Rod Poneglyph. Ini merupakan efek dari dirinya yang berhasil menguasai Wano Kudi, sehingga mendapatkan akses dari salah satu Rod Poneglyph tersebut. Lokasi keberadaan Rod Poneglyph ini pun ada di gua tersembunyi di kaki Gunung Fuji yang terendam lama di Wano Kudi. So, karena udah menjelajahinya, Kaido menjadi salah satu pihak yang mengetahui keberadaan Rod Poneglyph ini. Terus di masa kejayaan Roger ya, Poneglyph di sini pun pernah diteliti termasuk oleh Oden. Mengingat waktu itu rezim Kaido Orochi belum menyerang. Sama halnya dengan Big Mom, Kaido berasa punya tapi gak punya di saat yang bersamaan. Ia tak memiliki kru atau rekan yang dapat membaca Rod Poneglyph. Andaikan aliansinya dengan Big Mom dulu berjalan baik, mungkin masih ada harapan meski lagi-lagi ya harus mengandalkan kemampuan third eye-nya Pudding. Alhasil sampai kiprah Kaido selesai, ia nampaknya belum mendapatkan keuntungan apalagi mencapai One Piece dari Rod Poneglyph Wano Kudi. Apa mau dikata ya guys, Kaido semasa jadi Yonko lebih sibuk project bisnis buah-buahan bareng Doflamingo. Baru serius dapetin One Piece pas udah mau tumbang. Mungkin buat Kaido One Piece nanti dulu ya. Boy beli smile nomor 1. Eustace. Pemilik Rod Poneglyph selanjutnya adalah Eustace. Salah satu dari supernova yang ambisinya sebagai bajak laut cukup jempolan sih. Berani ngerusuh Shanks walau harus tangan hilang satu kemudian. Ibaratkan jalan takdir ya, berbagai upaya Kid itu sebenarnya membuahkan hasil. Kid sebenarnya sukses mendapatkan 2 salinan Rod Poneglyph, sesuatu yang amat sangat langka buat dimiliki oleh bajak laut manapun. Lalu dari mana aja Kid dapat? Ya, salinan Rod Poneglyph pertama berasal dari Whole Cake Island alias punyanya Big Mom. Ia dapatkan berkat bertarung melawan salah satu dari Sweet Commander yang mana kala itu ia sukses melukai dan berhasil mengambil salinan Rod Poneglyph itu. Hal ini dikonfirmasi di chapter 928 dan Eustace Kid melakukannya selama durasi time skip. Lalu salinan Rod Poneglyph yang kedua merupakan Rod Poneglyph dari Wano Kudi. Kid mendapatkannya karena Law yang memberikan salinan tersebut kepada Kid pada chapter 1050 dam. Cukup hoki kan? Belum lagi Kid sampai mempunyai informasi terkait orang dengan luka bakar sekaligus berniat ke sono. Tapi akibat terlalu gegabah, semua pencapaian Kid seakan sirna lantaran menyerahkan 2 salinan Rod Poneglyph tadi secara cuma-cuma kepada Shanks usai dikalahkan secara telat. Efek gak kenal kapok ya, gini sih. Keempat, ada Trafalgar di Waterloo.
ia tercatat harusnya sudah mempunyai 2 salinan rod poneglyph. Salinan pertama ia dapatkan dari rod poneglyph yang berasal dari Pulau Zu, sedangkan salinan kedua ya ia dapatkan dari Wano Kuni yang juga ia berikan kepada Kid karena telah membantunya mengalahkan Big Mom. Belum diketahui secara pasti apakah salinan rod poneglyph dari Whole Cake Island dikasih ke Lau juga atau enggak. Lau sebenarnya ya gak punya ambisi khusus untuk mendapatkan One Piece, tapi di sisi lain Lau sangat penasaran akan makna di dalam namanya. Mengingat informasi ini ia dapatkan dari sosok yang berharga baginya yaitu Rocinante. Karena itulah Lau mau mulai serius buat mendapatkan One Piece demi bisa menjawab apa yang sangat ingin ia ketahui itu. 2 salinan rod poneglyph jelas modal yang menguntungkan bukan? Sayang tak lama dari Wano Kuni, meski telah memberi perlawanan sengit, Lau harus rela dirinya dikalahkan oleh Kurohige. Masih gak jelas nih apakah Kurohige dapatkan salinan rod poneglyph dari Lau atau enggak. Yang pasti mengingat keadaan armadanya udah hancur lebur termasuk kapal Polar Tank, mungkin Lau bakal lebih kalem dan gak terburu-buru mencari One Piece dalam waktu dekat ini. Tolong dimaklumin ya Lau, beraliansi sama Luffy sebenarnya bawa hoki. Pisah sebentar udah langsung ketiban sial kan? Shanks. Kelima ada Shanks. Buat memastikan berapa jumlah rod poneglyph yang ia punya, ya agak bimbang juga sih. Karena perjalanan Shanks selama menjadi Yonko tak disorot begitu banyak juga. Tapi kalau hitungan pastinya, Shanks punya 2 salinan rod poneglyph, di mana semua salinan tersebut ia dapatkan setelah mengalahkan Kill. Yang berarti Shanks mempunyai salinan rod poneglyph yang berasal dari Whole Cake Island dan Wano Kuni. Apakah hanya sebatas itu aja? Kalau soal kepunyaan mungkin iya, tapi satu hal yang nggak boleh terlupakan adalah ya, Shanks itu mantan bajak laut Roger, pihak yang berhasil menjadi satu-satunya kelompok yang menapakkan kaki di Laudel. Walaupun Shanks tidak ikut, namun dirinya gak secuek bagi. Shanks terbilang lebih pinter dikit, alias Shanks seharusnya masih bisa mengingat membahas apa aja rod poneglyph serta mengetahui tempat Laudel yang sebenarnya. Mengingat Shanks dan Buggy cuman gak ikut ke Laudel, sedangkan perjalanan maupun petualangan lainnya Shanks menjadi bagian petualangan itu. So, di antara semua kandidat, mungkin Shanks lah yang paling tahu banyak. Apalagi Elbaf yang mengevakuasi arsip tersisa dari Ohara menjadi wilayah teritori kekuasaan Shanks. Monkey D. Luffy. And last, pemilik rod poneglyph terbanyak adalah Monkey D. Luffy. Secara total, Luffy dan nakama ya berhasil mengoleksi 3 salinan rod poneglyph, terbanyak di antara semua nama-nama sebelumnya. Meskipun sekali lagi perlu diingat, Shanks kasusnya agak spesial ya. Lalu Luffy yang berniat menjadi Raja Bajak Laut tentu sangat perlu mendapatkan One Piece lebih dulu dibandingkan siapapun. Keinginan Luffy ini pun didukung oleh para nakama yang juga berusaha keras untuk mencapainya. Sebab Luffy gak cocok mikirin yang berat-berat kayak gini. Yang ada di pikirannya cuma daging, daging, daging. Nah kalau udah ribut-ribut sama penjahat utama, di situ Luffy baru beraksi. Kekurangan Luffy ini ditutupi oleh krunya yang cukup aktif mencari informasi tentang rod poneglyph, khususnya Robin yang juga dapat membaca huruf poneglyph. Salinan pertama mereka dapatkan di Pulau Zu. Salinan kedua berhasil dicuri oleh Brook, namun nampaknya belum diserahkan ke Robin atau mungkin udah ya, tapi belum diungkap apa isinya sih. Sedangkan yang ketiga berasal dari Wano Kuni, di mana Robin saat itu dibantu oleh Kozuki Sukiyaki. So, berarti ya cuman -1 saja deh. Harusnya bisa lengkap kalau rod poneglyph yang ada di Fishman Island gak menghilang secara misterius. Dengan satu lagi rod poneglyph, Luffy bakal makin dekat menjadi Raja Bajak Laut untuk mewujudkan mimpinya. Wow, keren sih ini sih. Well, itu dia guys, para pemilik rod poneglyph. Siapa yang akan berhasil lebih dulu melengkapi keempat rod poneglyph ini? Terus yang bertanya masalah Kurohige kan belum jelas ya. Jadi Mr. K ini ya karena ini adalah kontennya cukup faktual, Mr. K gak bisa ngalor ngidul. Yang jelas ya Kurohige pasti punya, gitu aja. So, see you next time. Adis Melos, stay safe everyone. Salam anime ya.